Aplikator itu bikin promo, si driver ini yang nanggung promonya itu. Kok bisa kayak gitu? Sama aja gue buka restoran, gue ngadain promo, tapi yang nanggung karyawan gue semua. Sama aja kayak gitu ya. Promonya gila, di backupnya juga banyak yang backup gitu. Jadi seberapa kuat nih si pihak Gojeknya ini untuk bertahan supaya normal. Karena dia bisa lanjut nih promo-promonya dari Grab ini. Karena dia yang nanggung bukan hanya pihak aplikator Grab, tapi dari drivernya juga ikut nanggung dia nih di sini, kayak gitu. Hello, welcome to my channel, Johan Dhani Vergel. Kembali lagi di konten gue, Johan Dhani Vergel. Saat ini gue akan ngebahas mengenai akun Gojek delay. Jadi menurut gue ada 4 kategori. Ini menurut dugaan gue ya, yang bikin akun Gojek delay. Yang pertama, Gojek sama Grab perang tarif. Jadi ketika akun Gojeknya delay, nah gue kan punya akun Grab, makanya gue nyalain akun Grabnya. Itu gua hampir setahun gua nggak nyalain akun Grab. Ketika gua nyalain dua aplikasi Gojek, aplikasi Grab, gua nyalain double. Nah, tiba-tiba tumben-tumbenan nih Grab dikasih gitu orderannya. Biasanya kan lama bener gua. Jadi gua dikasih orderan Grab, gua jalanin. Gua kurang lebih 4 atau 5 orderan gua masuk di Grab. Gua bilang tumben-tumbenan nih gitu. Karena memang gua nggak maksimal, cuman sampai ya pokoknya gua ganti-gantian ya. Gojek masuk, cuman delaynya lama. Tapi Grab juga masuk karena nggak terlalu fokus di Grab, jadi gue tetap fokus di Gojek gitu. Jadi gue tetap jalanin juga Gojeknya ini. Gojeknya juga dapat ya kurang lebih 9 atau 10 lah, dengan Grabnya dapat 4 atau 5 trip. Nah setelah itu gue analisa di akun Gojek, akun Grabnya gue analisa, itu potongannya banyak men. Misalnya nih ya, orderannya tarif 10.000. Nah itu penumpang cukup bayar 5.000 atau 7.000. Dia kan yang nanggung kan kalau ada promo gitu biasanya pihak aplikator dong yang nanggung ya. Argo 10.000, penumpang ini bayarnya 7.000. Itu driver terimanya 7.000. 3.000 nya Grab Bike hemat itu, jadi kalau 1 sampai 2 orderan itu bayar 3.000. Dan seterusnya ya. 3 atau sampai berapa itu nambah lagi berapa 6.000 gitu. Ya gue pikirnya sama aja. Jadi gini, aplikator itu bikin promo, si driver ini yang nanggung promonya itu. Kok bisa kayak gitu? Sama aja gue buka restoran, gue ngadain promo, tapi yang nanggung karyawan gue semua. Sama aja kayak gitu ya. Ini nggak fair menurut gue ya, karena driver udah kena potongan 20% plus ditambah promo. Ya, promonya itu seakan-akan aplikator yang nanggung, tapi kenyataannya aplikator nanggung berapa persen, driver pun ikut nanggung kayak gitu. Untuk promonya itu, bikin promo biasanya itu kan 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah kurang lebih gitu. Menurut gua mungkin si pihak Grabnya ini dia pengen ngadain promo tapi lanjut, karena kalau promo si pihak aplikator yang nanggung nih pasti dia ada batasnya dong, paling sebulan atau 2 bulan atau maksimal 3 bulan lah kurang lebih kayak gitu ya, karena dia harus nombokin ongkos penumpang kayak gitu ya. Dia juga nggak mau pihak aplikator ini nanggung full untuk promonya ini, full aplikator. Jadi mikir gimana caranya supaya promo ini lanjut terus bagi hasil gitu. Jadi pihak aplikator berapa persen, pihak driver berapa persen. Makanya dengan adanya Grab hemat itu, karena yang untuk Grab normal itu ya sepi. Nah, dan sedangkan gue yang gue dapat itu rata-rata ya Grab Bike hemat. Potongannya ya semakin banyak orderan ya semakin banyak juga potongannya gue. Ini dugaan gue ya, kenapa pihak Gojek itu agak anyep, agak delay orderannya. Mungkin dari orderannya Grab itu gila-gilaan dia, dan pihak Grab ini juga nggak mau nanggung kalau promonya itu dia semua. Dibikinlah Grab Bike hemat. Kesimpulannya pelanggan itu pasti cari yang murah, 5.000 sampai 7.000. Karena kalau misalnya cuma 2 bulan atau 3 bulan setelah selesai promo biasanya akan balik lagi kayak gitu. Dan ini pihak Grab pengen lanjut, jadi dengan adanya Grab Bike hemat. Jadi yang kedua itu Gojek itu dia ada namanya GoRide Spesialis atau GoFood Spesialis. Jadi misalnya spesialis GoRide aja. Dia untuk layanan-lainnya nggak ada. Terus kalau GoFood, di GoFood aja gitu ya. Jadi layanan nggak ada, itu spesialis. Jadi spesialis GoRide itu ada juga yang gacor, ada juga yang enggak gitu. Jadi GoRide spesialis itu dibagi dua, misalnya GoRide 50%-nya buat GoRide spesialis, 50%-nya buat reguler gitu. Karena delay massal jadi ya dapatnya setengahnya. Makanya memang nggak mesti harus gacor. Wah nggak juga, gue nggak gacor bang di spesialis. Memang karena dibagi nih, untuk yang GoRide reguler itu dibagi dua, GoRide reguler sama GoRide spesialis. Yang ketiga mungkin pelanggan itu pengen nyoba ke Maxim atau ke Driver atau ke Grab, gue nggak tahu ya. Ini kan gue bilang mungkin dia lari ke aplikasi lain kayak gitu. Mungkin yang cari yang lebih murah kayak mungkin kayak gitu. Yang keempat, karakter akun, ratingnya, performanya,
ratingnya gimana, performanya gimana, penerimaan order, penyelesaian order. Jangan bilang, ah nggak ngaruh bang, rating nggak ngaruh, performa nggak ngaruh bang, tetap aja gue gacor. Jadi gini, pihak aplikator itu dia bikin rating pasti akan ada pengaruhnya berapa persen. Performa pun juga sama, misalnya penerimaan order, penyelesaian order, jam online, jam hari kerja, itu ada persen-persenannya. Kalau nggak ada pengaruhnya ngapain dia buat itu gitu. Jadi dia buat itu pasti akan ada pengaruhnya. Jadi itu kesimpulan yang menurut gue ya, karena semuanya pasti ada perhitungannya. Itu kayak gue nih, gue jam online-nya doang gue kurang, itu gue aja delaynya lumayan, bisa setengah jam sampai 1 jam gue gitu delaynya ya. Itu jam online doang gue kurang. Apa mungkin itu gue harus gue hijauin semua tuh yang jam online-nya kayak gitu. Jadi jam online-nya oke, hijau, penerimaan order hijau, penyelesaian order hijau, jam online hijau. Nah gue pengen tahu nextnya nanti ya, oh nggak ngaruh bang gitu, performa gue hancur nih, merah semua, misalnya penerimaannya jelek, penyelesaiannya jelek, jam online jelek. Sekarang gini, misalnya ada 5 driver nih, yang 2 ini performanya oke, bagus, yang 3 ini jelek, iya. Nah ketika ada orderan masuk, yang 2 ini performanya cakep, dia nggak mau nih, mau nggak mau kan kasih yang 3 orang ini kan. Jadi walaupun jelek, dia ngasih ke sini, ini jelek nih performanya, terus dia nggak mau, yang ini nggak mau, terus yang ini juga nggak mau. Dan yang satu lagi, kalau nggak mau juga, berarti kan posisi buffering dia, nyari driver gitu. Jadi tetap dapat tuh walaupun performanya yang jelek. Jadi kan nggak mungkin pihak Gojek ini dia orderan masuk, sedangkan drivernya Gojek ini kagak ada yang mau gitu ya. Nggak mungkin kan pihak aplikator Gojek itu nawarin ke Grab gitu kan. Weh Grab, ini mau nggak nih, ada orderan nih buat lo nih, nggak ada yang mau nih, mitra gua kayak gitu kan nggak mungkin nih ya. Pasti ngasih yang rating paling bawah pun tetap dapat, karena yang lainnya nggak mau, misalnya nggak mau ngambil kayak gitu ya. Jadi yang harus kita jalanin adalah jam online hijauin, penerimaan order hijauin, penyelesaian order hijauin, jam kerja juga hijauin. Coba aja dulu itu. Gue juga lagi nyoba nih, tinggal jam online-nya doang nih masih merah gua, atau ya masih kuning gua sekarang, gua hijauin. Tapi kalau misalnya delay atau anyap, berarti di antara 4 tadi itu jawabannya. Itu menurut gua 4 kriteria yang bikin orderan Gojek itu jadi delay. Pihak Grab itu dia tadinya dia kan memang dia mau, isunya kan mau merger Gojek ya, mau beli Gojek gitu. Ya Grab ini memang banyak yang backup dia, saham-saham yang gila-gilaan duitnya banyak banget gitu, nggak hitung gitu ya. Mungkin pihak Grab itu nawarin ke Gojek, lo ayo gue merger nih sama Grab gitu ya, dari pihak Gojek. Mungkin Gojeknya nggak mau, jadi karena nggak mau ya udah dia promonya gila-gilaan dan dia nggak mau full gitu. Jadi dia pengen face-to-face sama pihak drivernya ini supaya bertahan lama, bahkan bisa lanjut terus dengan adanya Grab Bike Hemat gitu. Pokoknya yang murah-murah lagi gitu ya. Mungkin dari pihak Gojek dia nggak mau, dan dia gila-gilaan nih dari pihak Grabnya ini, dia promonya gila, di backupnya juga banyak yang backup gitu. Jadi seberapa kuat nih si pihak Gojeknya ini untuk bertahan supaya normal, karena dia bisa lanjut nih promo-promonya dari Grab ini, karena dia yang nanggung bukan hanya pihak aplikator Grab, tapi dari drivernya juga ikut nanggung dia nih di sini gitu. Jadi punya kontribusi juga nih pihak drivernya ini, seakan-akan dia ikut patungan juga untuk promo-promo dari untuk pelanggan tadi itu gitu. Skema permainan Grabnya kok Gojek kayak ngikutin kayak gitu ya skemanya gitu ya, karena dari pihak Grab ini ya karyawannya atau manajernya atau supervisornya ada yang hijrah ke Gojek, ngasih masukan begini gini, seakan-akan jadi kok jadi mirip, karena gue kan punya aplikasi Grab, gue ngerasain ya 3 tahun lebih gue ngerasain di Grab itu gimana, dan kok gue lihat hampir sama nih skema permainannya nih gitu, hampir sama Grab. Kesimpulannya dari pihak Grab itu punya perusahaan luar yang ngelola orang lokal, sedangkan Gojek punya orang lokal yang ngelola orang luar kayak gitu ya. Jadi sama aja tuh ya. Oke gitu aja ya. Salam dari gue Johan Dani Farijel. Thank you.